kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Oke, sama-sama Bu, udah berfungsi. Oke, baik Bapak Ibu. Ada yang disampaikan Pak Dharma? Pak Dharma, ada yang disampaikan? Silakan. Oke, baik Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita pada sore ini di sesi 2 ruang kolaborasi. Bahwa tugas kita adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok kita yang sudah kita laksanakan pada hari Jumat yang lalu. Sekarang kita akan tampilkan pada pertemuan sore ini. Sebelum kegiatan kita mulai, kita minta kesediaan Ibu Niska membuka kita dalam doa. Silakan Bu Niska. Terima kasih Pak. Baiklah untuk Bapak Ibu sekalian serta Bapak Fasilitator, sebelum kita memulai kolaborasi tugas kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada Bapak Fasilitator. Baik, terima kasih Ibu Niska sudah membuka kegiatan kita ini dalam doa. Dan selanjutnya kita teruskan kegiatan kita. Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini adalah persentase masing-masing kelompok. Masing-masing kelompok kita berikan waktu 15 menit. 15 menit, karena kita nanti ada 5 kelompok, jadi 5 kali 15, jadi 75 menit. Jadi nanti kita padatkan, walaupun nanti kita ini hanya 2 JP, 90 menit, jadi kalau nanti apa kira-kira melewati, ada yang perlu kita sampaikan, nanti akan kita tambahkan waktunya. Nah, Bapak Ibu, di masing-masing kelompok di 15 menit ini sudah termasuk kedua anggota kelompok berganti peran, baik selaku coach dan coaching, dan selanjutnya berganti peran lagi sebagai coaching jadi coach dan coach jadi coaching. Jadi maksimum waktu kepada masing-masing kelompok 15 menit. Nanti setelah udah tampil semua baru kita evaluasi. Jadi itulah kira-kira gambaran pelaksanaan kita pada seksi praktek ini. Baik Bapak Ibu, kami berikan kesempatan kepada kelompok 1. Kelompok 1. Sekarang 39. Berarti tambahkan 15 menit ke depan, itulah jatah untuk kelompok 1. Silakan. Selamat sore Pak Joshua. Halo Ibu Niska, selamat sore. Halo Pak, saya sengaja untuk berbicara, ada yang mau saya bicarakan kepada Bapak. Apakah Bapak ada waktu? Saya ada waktu Ibu. Wah, Ibu mau bicara apa ini ya? Begini Pak, saya memiliki hal yang mau saya sharingkan kepada Bapak di dalam pembelajaran di kelas saya, di mana saya merasa bahwa kelas saya yang merupakan kelas unggulan, mereka secara akademis itu ya nilainya kalau dikasih tugas atau latihan selalu 100, tetapi masalahnya mereka kurang aktif. Terlebih-lebih ketika saya mengadakan pembelajaran dengan metode presentasi. Banyak siswa-siswa itu kurang percaya diri dalam mempresentasikan apa yang menjadi potensi dirinya ke depan kelas. Jadi yang tampil itu yang menjadi penyaji atau moderator ya itu aja. Kebanyakan
tidak percaya diri, maka dia memilih posisi juru tulis saja, Pak. Inilah yang mau saya sharingkan saat ini kepada Bapak. Wah, seperti itu Ibu ya. Berarti di kelas Ibu saat ini ada anak yang kurang percaya diri. Nah, kira-kira tujuan Ibu sharing sama saya mengenai keadaan saat ini apa Ibu ya? Jadi saya merasa bagaimana ya, kenapa siswa yang unggulan, siswa pintar yang secara akademis dia pintar tetapi tidak bisa memiliki rasa percaya diri yang baik ketika mempresentasikan dirinya. Itu Pak. Oh, seperti itu Ibu ya. Eh, Sebelumnya di posisi Ibu saat ini, eh, apakah Ibu pernah punya satu pencapaian yang luar biasa tentang pencapaian siswa di kelas Ibu seperti itu? Memang kalau dibandingkan dengan kelas lain, Pak, memang 10, 11 ya, ini masalahnya di kelas 11. 11 MIA 1 ini ada kelas unggulan, tetapi kalau dilihat dibandingkan dengan 11 MIA 2 dan MIA 3, justru MIA 3 itu jauh lebih aktif dan percaya diri dibandingkan MIA 1. Nah, jadi dibandingkan lagi dengan MIA 2 bahkan lebih bahagia, lebih hidup suasana belajar di MIA 2 dan MIA 3 dibanding MIA 1, begitu Pak. Jadi kalau di MIA 2 dan MIA 3 anaknya banyak yang percaya dirinya tinggi. Wah, seperti itu Ibu ya. Eh, Kira-kira apa sih Ibu hambatan atau yang menghalangi Ibu supaya tujuan Ibu tadi di kelas tersebut lebih tercapai seperti itu? Oh iya, saya rasa Pak hambatannya itu sebenarnya karena masih kurangnya ya motivasi yang waktu yang saya berikan kepada anak-anak yang kurang percaya diri tadi. Nah, jadi saya berpikir ya memang saya harus mengadakan pendekatan secara individual ya Pak, mungkin ya Pak, untuk Oh, meningkatkan motivasinya. Hmm. iya Ibu ya, mengenai motivasi. Eh, Menurut Ibu, apakah ada kekuatan dari Ibu untuk mencapai tujuan tersebut, terutama dalam hal motivasi seperti itu Ibu? Kalau kekuatan saya rasa saya punya Pak, ya buktinya Wow. di kelas 11 PIS 5 pun saya mampu menggali potensi mereka sehingga mereka percaya diri. Hanya saja kalau di 11 MIA 1 ini mereka lebih banyak agak bersirkel ya Pak, di dalam kelas itu mereka memiliki circle, jadi tidak nyatu, tidak kompak. Jadi mungkin menurut saya Pak, ya saya harus membuat suasana kelas itu lebih akrab lagi dengan membuat keyakinan kelas agar mereka membuat keyakinan kelas yang baik, apa yang mereka harapkan di kelas itu sehingga mereka bisa nanti menepatinya. Kemudian ya dengan demikian saya juga bisa mendekati anak-anak yang merasa kurang percaya diri tadi, Pak, secara Wow. pribadi. Mungkin itu langkah awal yang akan saya lakukan. Iya Ibu ya. Oke. Kira-kira strategi yang Ibu lakukan selanjutnya dan yang Ibu prioritaskan untuk mencapai semangat belajar itu gimana Ibu ya? Mungkin kan kalau secara pribadi ini pasti kurang berhasil. Saya harus berkolaborasi mungkin dari pihak sekolah ya Pak. Yang pertama saya boleh sharing dengan wali kelasnya, dengan BP bagaimana kondisi situasi kelas di siswa-siswa di kelas 11 MIA 1. Kemudian saya juga secara pribadi guru yang mengajar di dalam kan bisa melihat anak-anak yang siapa yang kurang percaya diri. Jadi saya akan menyuruh anak yang percaya dirinya baik ngomong di depan untuk memotivasi teman-teman yang kurang percaya diri. Kenapa dia bisa percaya diri? Apa triknya? Kemudian kolaborasi dari pihak sekolah mungkin ya Pak karena ada Jumat Kreasi, kemudian English Day di hari Rabu. Ini adalah hal untuk membuka kesempatan kepada anak-anak untuk lebih menampilkan dirinya, potensinya di depan umum, membiasakan diri. Jadi mungkin saya akan berkolaborasi dengan teman-teman PKS kesiswaan, kemudian dengan Bapak Kepala Sekolah agar anak-anak yang kurang biasa ditampilkan dikasih kesempatan untuk tampil, menampilkan diri. Sehingga mereka mungkin Pak akan lebih merasa dihargai, kemudian merasa dipercaya, sehingga rasa percaya dirinya mungkin bisa tumbuh. Begitu Pak. Wah, luar biasa Ibu. Mantap, Mbak, persiapannya. Kira-kira Ibu ada cara nggak untuk mengantisipasi apabila nanti ada gangguan atau hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu? Oh iya ya Pak, jika ada hambatan atau gangguan ya, ya cara mengantisipasinya ya mungkin saya memang harus lebih
proaktif ya Pak di dalam mendekati siswa tersebut. Terlebih-lebih saya boleh memanggil secara pribadi siswa-siswa yang menurut saya kurang percaya diri tadi Pak, memanggil secara pribadi, kami bisa sharing secara pribadi kenapa dia seperti itu, sehingga saya bisa motivasinya. Jadi dalam hal ini saya rasa bisa menghalangi hambatan yang mungkin akan terjadi Pak. Wow, luar biasa. Berarti nanti Ibu akan melakukan pendekatan secara individual gitu Ibu ya? Iya, benar Pak. Luar biasa. Nah, kira-kira Bu, berdasarkan rencana-rencana Ibu tadi, apa ya komitmen yang akan Ibu lakukan terhadap rencana aksi tersebut? Komitmen saya untuk melakukan aksi tersebut ya memang yang pertama saya yakin saya bisa memberi motivasi kepada anak itu secara individual dulu ya Pak. Jadi saya akan panggil beberapa anak yang saya rasa percaya dirinya itu lebih down daripada yang lain, dan saya boleh memotivasi mencari kenapa mereka seperti itu, kenapa kurang percaya diri. Jadi dengan keyakinan yang saya tanamkan kepada mereka bahwa mereka itu adalah anak-anak yang mampu, anak-anak luar biasa, saya yakin mereka juga nantinya secara perlahan akan mampu menampilkan dirinya dengan percaya diri, Pak. Itu dalam waktu dekat yang akan saya lakukan. Luar biasa Ibu ya. Nah, jadi sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu sharing di kegiatan kita ini Bu? Ibu ceritakan sama saya. Lebih plong ya Pak ya, mungkin saya lebih plong karena Bapak juga sudah menggali apa hambatannya kira-kira apa. Jadi saya semakin yakin bahwa saya mampu melakukannya Pak, untuk membuat siswa saya di 11-1 ini lebih aktif lagi, lebih mau untuk lebih percaya diri lagi dalam mempresentasikan hal dalam pembelajaran Pak. Saya merasa lebih plong aja Pak. Mantap, saya juga yakin Ibu pasti bisa. Nah, jadi Bu Niska, saya yakin Ibu pasti bisa. Harapan saya nanti setelah kita ketemu lagi, Ibu cerita sama saya hasilnya yang luar biasa Ibu ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, hari ini sampai di sini Bu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Bu Niska, sampai bertemu kembali. Ya Pak. Baiklah Bapak Ibu, itulah peran kami saya sebagai coach dan Pak Joshua sebagai coach. Sekarang kebalikannya, saya sebagai coach dan Pak Joshua sebagai coach. Oke, kita mulai Pak Joshua. Oke, baik Ibu, terima kasih. Halo Ibu Niska, selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Joshua. Ada apa ini bertemu dengan saya? Ada hal yang mau diceritakan? Saya bisa ganggu sebentar Ibu ya? Boleh, kita ada waktu kira-kira 7 menit Pak. Oke, kabar Ibu hari ini gimana Ibu? Saya sehat. Sehat, puji Tuhan, saya juga sehat. Ibu nggak sibuk kan? Tidak. Kira-kira apa yang menjadi tujuan Bapak? Begini Bu, saya mau sekedar sharing. Akhir-akhir ini saya merasa siswa di kelas saya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran saya, terutama dalam hal pengumpulan tugas. Dari 40 orang siswa, hanya 50% atau sekitar 20 orang saja yang mengumpulkan tugas. Nah, saya merasa sedih dan merasa bertanya-tanya kenapa ya seperti itu, gitu Bu. Jadi saya ingin mendapatkan solusi atas hal yang saya hadapi ini, Bu. Oh, jadi ada masalah yang Bapak hadapi kepada siswa karena siswa berarti masih 50% ya Pak. Kalau boleh tahu, mata pelajaran apa yang Bapak bawakan? Iya benar, kebetulan saya bawakan pelajaran akuntansi Bu, dan materi kami saat ini adalah tentang buku besar, membuat buku yang sangat banyak untuk setiap jenis-jenis akun. Jadi saya juga memberikan tugas yang sangat banyak dan saya menerangkan di kelas hanya dengan model buku saja dan dari Microsoft Excel. Saya rasa anak-anak jadi bosan seperti itu Bu. Oh begitu ya Pak. Jadi kalau masalah seperti yang Bapak hadapi, ya berarti masih 50% yang mengumpulkan tugas. Adakah nilai yang akan Bapak capai untuk kedepannya? Berapa persen kira-kira target yang harus Bapak capai gitu? Iya, harapan saya sih Bu, kalau bisa ya semua siswa itu mengumpulkan tugas. Masalah benar salahnya nanti, yang penting semua mengerjakan tugas. Tapi untuk saat ini karena saya lihat saya juga masuk di kelas IPS, kalau bisa 90% sih mengumpulkan tugas Ibu. Oke, 90%. Berarti apa yang Bapak rasakan menjadi hambatan selama ini sehingga siswa hanya 50% yang mengumpulkan tugas?
Nah, kalau menurut saya hambatannya yang pertama, mungkin mereka belum memahami materi yang saya berikan. Karena saya hanya menjelaskan dan terlalu cepat dalam menjelaskan juga. Selanjutnya media yang saya gunakan juga mungkin hanya sekedar PowerPoint biasa Ibu ya. Saya nggak memberikan media langsung kepada mereka dan tugas-tugas yang saya berikan itu mungkin terlalu banyak. Saya sering lupa bahwa siswa ini kan banyak pelajarannya. Mungkin guru-guru lain juga memberikan banyak tugas. Saya juga memberikan banyak tugas, semakin menumpuk tugas mereka, sehingga semangat mereka untuk mengikuti pembelajaran itu kurang maksimal, seperti itu Ibu. Oke, berarti di sini ada Bapak menyadari bahwa cara mengajarnya ya, yang masih menggunakan PowerPoint biasa, pemberian tugas yang terlalu banyak, sementara tidak hanya tugas dari Bapak saja yang ada dalam satu hari itu, mungkin dari pelajaran lain. Jadi untuk hal yang Bapak alami, apa kira-kira solusinya menurut Bapak agar tercapai yang 95% tadi? Iya, kalau menurut saya Bu, mungkin yang pertama ya saya harus membuat media pembelajaran yang lebih menarik. Contohnya saya kasih materi yang sudah ada di YouTube supaya menambah referensi mereka. Sekarang ini juga kan ada materi pembelajaran dari TikTok, animasi-animasi. Mungkin harus saya berikan pada anak-anak supaya mereka juga lebih paham cara mengerjakan buku besar ini. Selanjutnya tugas tadi Bu, mungkin saya harus mengurangi ya. Jangan langsung saya kasih banyak-banyak, saya cicil, saya sesuaikan dengan alokasi pertemuannya, supaya mereka juga bisa membagi waktunya dalam mengerjakan tugas. Saya rasa itu aja sih Bu untuk saat Ya, ini. saya rasa solusi itu sudah cukup bagus ya Pak, solusi dari Bapak seperti ya menggunakan media pembelajaran yang lebih menarik, kemudian Bapak juga akan menggunakan link-link YouTube yang lebih menarik lagi dalam pembelajaran dan memberikan tugas yang mungkin lebih sedikit tapi mencakup semua materi yang disampaikan. Nah, itu tapi di dalam waktu dekat ini kira-kira apa yang pasti akan Bapak lakukan untuk mencapai yang 95% tadi dalam waktu dekat Inti, Bu. ini? Mungkin saya harus lebih aktif ya mengingatkan anak-anak. Contohnya saya harus membuat grup khusus untuk pelajaran akuntansi supaya nanti di grup tersebut saya bisa mengirim media pembelajarannya, mengirim materi pembelajarannya, dan mengingatkan tugas-tugas. Jadi saya bisa contohnya di malam hari, anak-anak saya ingatkan bahwa besok ada tugas, jangan lupa untuk dikumpulkan. Di situ juga kami bisa sharing berkomunikasi, supaya siapa tahu ada pertanyaan, ada yang bingung, saya bisa memberikan arahan lebih cepat, seperti itu Ibu. Oh, berarti dalam waktu dekat ini Bapak akan membuat bimbingan melalui grup WA ya Pak, bimbingan melalui WA. grup WA. Nah, Iya berarti benar. Bapak yakin ya bahwa solusinya akan tercapai 95% dengan membuat pembimbingan melalui grup WA ya? Mudah-mudahan Yakin? Ibu. Nanti saya juga akan bekerja sama dengan wali kelas ya. Nanti saya akan minta tolong sama wali kelas supaya wali kelas juga ikut mengarahkan anak-anak, terutama yang kelas 12, karena ini kan kelas 12, karena nanti akan berpengaruh dengan nilai-nilai mereka, terutama pada saat untuk jalur SNBP atau untuk kelulusan. Jadi mudah-mudahan dengan bantuan wali kelas, anak-anak semakin termotivasi untuk meningkatkan cara belajarnya, seperti itu Bu. Oke, Pak. Berarti dalam waktu dekat Bapak akan membuat pembimbingan melalui media WhatsApp kepada siswa sehingga diharapkan 95% siswa akan mengumpulkan tugas dengan berkolaborasi dengan wali kelasnya. Oke, berarti hari ini, Pak, apakah menurut Bapak sudah tercapai apa yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Bagaimana perasaan Bapak setelah cerita ke saya? Iya, perasaan saya senang sih Bu. Tiba-tiba ketika saya berbicara sama Ibu, rasanya plong, ide itu muncul semuanya gitu. Jadi masalah yang saya hadapi, ternyata solusinya sudah ada, jalan keluarnya sudah ada. Jadi terima kasih Bu ya, atas kebaikan hati Ibu, saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Sama-sama Pak, saya juga merasa senang Bapak mau sharing ke saya dan kita nanti akan ketemu lagi Pak ya. Saya mau mendengarkan bagaimana hasilnya tercapai ke 95% itu di pertemuan berikutnya. Oke Pak Joshua, waktu kita telah habis. Terima kasih Pak Joshua sudah sharing dengan saya. Selamat sore, selamat berjuang, Ibu, semangat. terima kasih Bu, selamat sore, semangat. Terima Ya kasih baik Pak, Pak. Baik, demikian dari terima kami Pak, kasih. terima kasih.
Baik, terima kasih Bapak Ibu, sudah kita dengar dan kita saksikan bagaimana penampilan tugas coaching antara di kelompok 1 antara si coach dengan si coaching, dan juga sebaliknya mereka berganti peran ya, antara coaching dengan si coach. Bersama, tepuk tangan dulu bagi kita semua kelompok ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan evaluasi. Yang pertama sekali kita minta pencerahan dari rekan saya, Ibu Saragi, sebagai pengajar praktek. Kami persilakan Bu Saragi, mohon pencerahan dari pengamatan kita kepada kelima kelompok. Silakan Bu. Ya, terima kasih Bapak Martinus memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan pencerahan. Dari kelompok 1 sampai 5 tadi saya mengamatinya, memang benar-benar praktek coaching itu sudah benar dilaksanakan Pak, di mana intinya ya coaching meminta supaya di coaching oleh coach ya, sehingga ya coach mampu menggali potensi daripada coach, sehingga coach menemukan jalan keluarnya sendiri Pak untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapinya. Itu yang saya lihat. Jadi ya sudah mantap, is the best Pak. Hanya itu aja ya dari saya Pak sebagai ini. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Bu Saragi ya telah memberikan penguatan kepada rekan-rekan kita CGP semua dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Masukan ataupun perbaikan-perbaikan, di mana nanti perbaikan-perbaikan ini rekan-rekan saya CGP bisa akan menuangkan dalam refleksi coaching sesuai dengan format-format yang sudah kita share di grup kita. Oke, baik Bapak Ibu, secara umum ya dari kelompok 1 sampai kelompok 5 ya sudah kita lihat, kita dengar apa yang kita kutip ya. Yang perlu saya sampaikan bahwa di pelaksanaan coaching ini yang berperan adalah si coach. Si coach yang mempunyai masalah, kemudian si coach itu sendiri juga yang menyelesaikannya. Cuma dia minta keyakinan apa tindakan, apa solusi yang diberikan itu dari si coach. Tuh. Ya, jadi si coach artinya di sini meyakinkan bahwa solusi yang dihadapi oleh si coach ya, bisa diatasi sendiri, ya, bisa diatasi sendiri. Nah, dari beberapa dari beberapa kelompok yang sebagai apa supaya jangan nanti terulang, yaitu pemakaian atau penggunaan kalimat yang berulang-ulang, kemudian kalimat yang tidak bisa memastikan keyakinan si coach. Misalnya begini, kira-kira apa ya, atau mungkin ya, kira-kira ini ya, jadi belum pasti. Jadi sementara si coach di situ meyakinkan si coach. Gitu. Nah, kemudian si coach jangan sekali-sekali memberikan alternatif. Dia hanya mengorek. Jadi alternatif yang kan si coach, karena dia menyelesaikan. Itu yang perlu digarisbawahi ya. Kenapa? Karena ini nanti ada hubungannya di dalam tugas DK ya, demonstrasi kontekstual itu. Jadi ada hubungannya nanti. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu jangan menggunakan atau kalimat-kalimat yang memang yang agak ragu
Ya, misalnya mungkin atau kira-kira apa ini hilangkan. Ya. Jadi kalau bisa menurut Bapak Ibu bisakah jadi solusi? Nah, gitu. Nah, jangan kira-kira lagi. Nah, selanjutnya memang begitu yang Ibu katakan atau Ibu sampaikan, merasa yakin bahwa itu salah satu. Nah, itu semacam seperti itu. Jadi kita berikan keyakinan, kita kuatkan, kita beri penguatan kepada si coach itu bahwa apa masalahnya itu dan rencana yang dia lakukan solusinya apa, ya kita yakinkan. Itu yang perlu kita garis bawahi. Secara umum dari masing-masing kelompok udah oke. Apa yang disampaikan tadi rekan saya Ibu Saragi udah bisa ya, udah bisa.